dituduh sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab karena telah menelantarkan anak-anak hasil dari pernikahannya dengan almarhumah aktris Mariana Levy. Kini, Jose Maria Fernandez atau El Piru kembali membuat heboh dengan melontarkan tuduhan kepada sang putra, Jose Emilio Levy. Saudara tiri dari aktris Chantal Andere ini menuduh sang putra, Jose Emilio Levy, telah melakukan pemerasan kepada mantan istrinya, penyanyi Ana Barbara. Ana Barbara adalah salah seorang penyanyi tradisional Meksiko yang paling populer saat ini. Ia menikah dengan El Piru hanya 3 bulan setelah wafatnya Mariana Levy. Saat menikah dengan El Piru, Ana Barbara telah memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Meski hanya berstatus sebagai ibu sambung bagi Paula dan Jose Emilio, namun Ana Barbara tetap memperlakukan keduanya sama seperti kedua anak kandungnya. Ana Barbara bahkan rela meninggalkan karir menyanyinya dari tahun 2006 hingga 2009 demi untuk membesarkan keempat anaknya tersebut. Sayangnya pernikahan El Piru dan Ana Barbara harus berakhir pada Juli 2010. Meski telah bercerai dengan El Piru, namun hubungan Ana Barbara dengan Paula dan Jose Emilio, termasuk dengan putri tertua Mariana Levy, Maria Lopez Levy pun tetap terjalin dengan baik. Karena itulah, tuduhan El Piru terkait dengan percobaan pemerasan yang dilakukan Jose Emilio kepada Ana Barbara sangat mengejutkan publik Meksiko. Menurut versi El Piru, percobaan pemerasan tersebut terjadi saat Jose Emilio pergi ke rumah Ana Barbara yang berada di Los Angeles. Putranya tersebut kemudian merekam ucapan Ana Barbara secara diam-diam. Hasil rekaman itulah yang kemudian digunakan Jose Emilio untuk memeras mantan ibu tirinya tersebut. Namun, saat dimintai bukti terkait adanya audio yang dijadikan alat pemerasan oleh Jose Emilio kepada Ana Barbara, El Piru mengaku tidak memilikinya. Meski demikian, ia berkilah kalau ia tidak memiliki audio tersebut dikarenakan bukan dialah orang yang merekam suara mantan istrinya itu. A ver, si yo tuviera ese audio, pues por supuesto que lo enseño, ¿no? Pero yo no puedo tener un audio que yo no grabé. Ana Bárbara también me habló que qué onda con ese audio, es decir, si no hubiera conocido la existencia de ese audio, Ana Bárbara, pues no le hubiera hablado para reclamarle. Menanggapi tudingan sang ayah kalau dirinya telah mencoba memeras mantan ibu sambungnya, Jose Emilio pun angkat suara. Diakuinya kalau ia tidak tahu menahu terkait rekaman audio yang digunakan untuk memeras Ana Barbara sebagaimana yang dituduhkan oleh sang ayah El Piru. Namun, satu hal yang pasti bagi Jose Emilio, dirinya sangat menghormati dan mencintai Ana Barbara yang sudah dianggap sebagai ibu kedua baginya setelah sang ibu kandung Mariana Levy. Emilio, tu papá dijo que estabas extorsionando a Ana Bárbara. ¿Es cierto eso? No sé ni qué decir. O sea, dicen que hay un audio, no sé, yo no sé qué decir ante eso. Yo solo quiero decir ante todo el público que yo con Ana Bárbara estoy muy agradecido y que la amo y que no. Bueno, yo de ese audio no quiero hablar nada. Si lo que tengan que decir que lo digan, yo estoy tranquilo. Meski demikian, Jose Emilio Fernandez Levy mengakui kalau dirinya memang pernah membuat kesalahan fatal, yaitu tergoda untuk menjual informasi mengenai Ana Barbara kepada sebuah majalah gosip ternama di Meksiko karena diiming-imingi bayaran besar. Namun, Jose Emilio mengaku sangat menyesali tindakannya tersebut. Akibat perbuatannya itu,
komunikasi antara Jose Emilio dengan sang mantan ibu sambung pun terputus. Ia pun berharap dapat memulihkan hubungannya dengan Ana Barbara dan segera menjalin komunikasi kembali dengan penyanyi legendaris itu. Sementara itu, terkait dengan rumah peninggalan Mariana Levy di Cuernavaca yang menjadi warisan bagi Jose Emilio, Paula dan Maria Levy, diakui Emilio kalau hingga saat ini ia dan kedua kakaknya masih belum bisa menjual rumah tersebut dikarenakan sang ayah, El Piru, meninggalkan hutang jutaan pesos karena tidak membayar uang perawatan selama bertahun-tahun. Selain itu, Jose Emilio juga bersikeras tetap tinggal di rumah tersebut meski seorang diri dan tanpa perabotan rumah karena ingin menjaga rumah peninggalan sang ibunda. Sebab, jika ia meninggalkan rumah tersebut seperti sang kakak, Paula dan ayahnya, maka besar kemungkinan rumah tersebut akan disita oleh negara untuk melunasi hutang perawatan rumah.